Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dugaan pelanggaran etik hakim, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta justru menilai putusan hakim sudah tepat dengan syarat ada bukti yang dihadirkan. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana aduan ini berkaitan dengan dugaan fitnah yang disampaikan Majelis Hakim bahwa Paula menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Terkait dugaan pelanggaran etik ini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta menilai putusan hakim sudah tepat dengan syarat harus ada bukti yang disampaikan. Yang dikatakan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan Majelis Hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana.
Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Akhir Maret lalu, kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu saja, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Polipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan, karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak
Ya, kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Ravelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Ravelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria, Ravelino Tuase, mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, Ravelino memastikan anak Lisa adalah darah dagingnya, bukan anak Ridwan Kamil. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah